warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agusti Sanaga Testepu dengan NIM C0E025005, kelas R001, Program Studi Keuangan Daerah, mata kuliah pengantar perpajakan dengan dosen pengampu Pak Dr. Wirmi Eka Putra, SMSI. Di sini saya akan mempresentasikan cara, sistem, tarif, dan fungsi pajak. Sistem pemungutan pajak, mekanisme administrasi pengelolaan kewajiban perpajakan. Sistem pemungutan di Indonesia ada 3. Yang pertama, official assessment, yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus atau aparat perpajakan. Wajib pajak bersifat pasif. Yang kedua, self-assessment. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dan yang terakhir, withholding system. Besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga, bukan fiskus, dan bukan pula wajib pajak sendiri. Dengan contoh PPh pasal 21. Cara pemungutan pajak atau stelsel. Yang pertama, stelsel nyata. Pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak yang sesungguhnya terjadi di akhir tahun. Kedua, stelsel anggapan, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang di awal tahun. Yang ketiga, stelsel campuran, kombinasi stelsel anggapan awal tahun dan stelsel nyata akhir tahun. Jenis-jenis tarif pajak, dasar perhitungan besaran kewajiban pajak. Tarif tetap dan proporsional. Yang pertama, tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh bea materai. Yang kedua, tarif proporsional. Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh PPN 11%. Tarif progresif dan degresif. Progresivitas pajak. Tarif progresif. Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar. Dengan contoh PPh orang pribadi. Tarif degresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar. Peran dan fungsi pajak, kontribusi strategis untuk pembangunan nasional. Fungsi anggaran atau budgeter. Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dana ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan pembiayaan rutin negara. Selanjutnya, fungsi mengatur atau reguleran. Yang pertama, stabilitas ekonomi, mengatur peredaran uang dan inflasi melalui kebijakan fiskal. Yang kedua, proteksi, memberikan perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri, contoh bea masuk. Yang ketiga, pengendalian konsumsi, mengatur kebiasaan konsumsi masyarakat, contoh cukai rokok. Dan yang terakhir, investasi, dengan mendorong pertumbuhan investasi melalui insentif pajak atau tax holiday. Komposisi penerimaan pajak dengan PPh 45%, PPN 40%, PBB 5%, dan yang lainnya itu 10%. Ini adalah ilustrasi perbandingan dominasi jenis pajak dalam pendapatan negara. Dan itulah yang bisa saya sajikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.